Motor listrik Volta sekarang di bawah 10 juta loh. Ini beneran loh. Cek episode ini ya, semua dijelasin. Halo, welcome back to channel EVholic. Channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Bang. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru dari motor listrik Volta. Apa itu? Nanti kita akan temukan di episode yang ini. Namun sebelum itu, buat teman-teman ya yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk, check that out. Nah, di sebelah saya ada Mbak siapa namanya? Tamara. Tamara. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu sebagai representatif dari Volta ya? Yes, betul. Saya Tamara, marketing manager dari Volta Indonesia semesta. Nah, Mbak Tamara, ini ada yang menarik sebetulnya ya dari iklan yang kita dengar bahwa Volta mengeluarkan versi murah. Betul nggak sih? Iya, betul sekali. Murah ini bisa di bawah 10 juta? Betul. Wow. 9,9 juta aja. Luar biasa, benar-benar di bawah 10 juta ya. Betul, Nah, kita akan betul. bahas, ini apa sih namanya sebetulnya? Jadi baru tanggal 1 Maret kemarin kita meluncurkan yang baru namanya Volta Lite. Volta Lite adalah satu versi motor Volta yang terbaru dengan menggunakan baterai SLA. Volta Lite itu harganya start from 9,9 juta off the road. Off the road, tapi benar-benar di bawah 10 juta berarti Betul, ya? betul, di Wah, bawah 10 sangat juta. is affordable berarti ya? Yes. Ini kalau dari versi yang tadi disebut dengan light berarti ya. Dengan versi apa yang satu lagi kita nyebut apa? Reguler Volta atau? regular. Reguler. Nah, dengan reguler perbedaannya apa saja? Jadi sekarang tuh Volta itu mempunyai 3 model ya. Jadi bukan 3 macam. Jadi itu ada Volta Lite, Volta regular dan juga Volta Plus. Kalau untuk Volta Lite sendiri menggunakan baterainya itu menggunakan baterai SLA, ditambah lagi ada 2 slot untuk baterai SGB atau LiFePO-nya kita. Nah, untuk Volta reguler adalah baterai sudah termasuk dengan 1 baterai LiFePO, tapi mempunyai 2 slot baterai untuk SGB atau LiFePO-nya. Kalau untuk Volta Plus sendiri, Volta yang berbayar per kilometer, jadi menggunakan kuota. Oke, berarti kalau begitu saya bisa simpulkan versi light ini adalah versi murah karena baterainya menggunakan SLA. Betul. Nah, kalau dari spesifikasi yang lainnya, apakah ada yang di down spec? Nggak ada di down spec, malah kita sebenarnya untuk menggunakan versi SLA-nya ini, versi Lite ini, orang bisa menambahkan baterai di dalamnya menggunakan baterai LiFePO juga. Jadi pilihannya itu ada 2. Kalau misalnya mereka mau menggunakan baterai SLA mereka bisa. Kalau misalnya mereka mau menggunakan baterai LiFePO juga mereka bisa. Jadi di dalamnya udah termasuk dengan 2 soket untuk LiFePO dan juga soket untuk SLA. Dan juga untuk displaynya itu sudah ada 2 untuk display baterainya, ada display baterai untuk LiFePO dan juga display baterai untuk SLA. Berarti kalau begitu, kalau seandainya saya mengambil tipe yang light saat ini, suatu saat saya bisa upgrade ke reguler, begitu? Bisa dong Pak. Begitu. Jadi hanya tinggal membeli baterainya? Betul. Atau apakah bisa sewa? Saat ini masih membeli baterainya aja, tapi nantinya pasti akan kita mendevelop lagi yang lebih kira-kira menguntungkan untuk customer juga. Oke, siap. Berarti kita bisa nabung lagi untuk baterai tambahan begitu ya. Dan itu 2 slot sama seperti yang reguler lainnya ya? Betul. Jadi kalau misalkan untuk SLA sendiri kan bisa menggunakan sampai dengan 55 km jarak tempuhnya. Nah, kalau misalkan mereka menambahkan 2 baterai lagi, totalnya bisa digunakan sampai dengan 175 km, Pak. 175 km dalam sekali charge tiga-tiganya ya? Betul. Berarti SLA plus dengan 2 baterai 2 LiFePO. baterai LiFePO. 175. Wow, itu berarti sudah cukup ya, karena kalau untuk penggunaan sehari-hari saya rasa kalau dalam kota nggak sampai segitu ya. Iya. Keluar kota bisa juga tuh ya? Iya, sudah bisa dibawa ke Bogor Ke atau Bandung bahkan. Ke Bandung bahkan. Bandung tuh kalau dari Jakarta sekitar 140 kilometeran ya, Iya. berarti sudah bisa sampai. Wah, ini sebenarnya sangat menarik berarti. Ini kalau begitu ya, untuk formula yang apa ini, tipe light ini gitu ya, apakah ada, boleh bilang ini lagi rame ya, subsidi? Kalau untuk subsidinya sendiri saat ini mungkin Volta emang udah dikatakan mendapatkan subsidi ya. Tapi kalau misalkan untuk detailnya yang mana aja yang bisa didapatkan subsidinya, model mana aja, itu kita masih menunggu dari pemerintah juga nih. Kira-kira komentar dari pemerintah apa aja syarat dan ketentuannya. Yang pastinya nanti kalau misalkan di tanggal 20 ini pemerintah sudah mengeluarkan apa aja terms and condition-nya, kita akan langsung open untuk order dari Volta subsidi.
Berarti sampai saat ini tanggal 13 Maret ya. Ini berarti belum ada regulasi dari pemerintah untuk apa boleh dibilang skema Betul, subsidi. betul. Tapi kalau kita sudah mendengarkan informasinya adalah bahwa Voltanya sendiri sudah resmi mendapatkan subsidi dari pemerintah. Betul ya begitu ya? Betul. Hanya tipenya saja yang mana belum ya? Hanya tipenya saja yang mana masih belum ada. Kemudian mungkin tahapan-tahapan untuk mendapatkan subsidi kali ya? Betul. Oke, berarti kalau dari ya kita bicara sedikit dengan subsidi ini, persyaratan dan lain-lainnya pun berarti belum ada ya? Saat ini juga masih Simpang siur. ya Mas ya. Jadi ada kemungkinan kan kemarin ada pembicaraan yang pasti dari distributor harus mempunyai TKDN di atas 40%. Dan Volta juga saat ini sudah mempunyai TKDN di atas 40%. Nah, untuk syarat dan ketentuannya ada simpang siur katanya pemerintah. Nanti yang UMKM itu dulu kan siapa saja yang boleh itu masih belum kita tunggu juga ya Mas ya. Masih tanggal 20 ya. Berarti kita tunggu aja buat teman-teman yang penasaran pengen banget dapat subsidi, ditunggu aja, pasti akan diinformasikan pasti ya. Pasti akan diinformasikan oleh pihak Voltanya sendiri karena memang sampai detik ini bahwa skema, kemudian juga persyaratan dan sebagainya belum resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Betul. Nah, terima kasih banyak nih Mbak Tamara ya untuk bincang-bincang karena sebetulnya kita menarik banget untuk melihat versi S-nya Lite ya, versi Lite-nya dari Volta ini kita akan lihat lebih detail. Mungkin buat teman-teman ya yang pernah melihat ke channel EVholic, lihat aja kita pernah membahas 3 tipe dari Volta, yaitu tipe yang 401, tipe Virgo, dan tipe Mandala. Kemudian 3 ini ada versi Lite-nya ya? Betul. Untuk versi Lite-nya semuanya ada. Semuanya ada? Virgo, Mandala, dan juga 401. Berarti semuanya ada versi Lite-nya dan kita akan lihat lebih detail di motornya tersendiri ya. Dan terima kasih banyak Mbak Tamara untuk bincang-bincangnya dan informasi yang diberikan. Nah, ini nih 3 tipe dari Volta ya. Tiga-tiganya hampir tidak ada perbedaan antara yang versi Lite dan juga versi reguler. Gak ada perbedaan. Perbedaannya nanti di mana akan ada di baterainya. Nah, secara tampilan gak ada perbedaan. Tapi nanti kalau misalkan ya kita membuka bagasinya atau kita nyalakan dulu deh. Ini ada suaranya loh untuk yang tipe Mandala ya. Memang wah, lucu. Nah, kalau kita buka bagasi sekarang. Nah, kita buka bagasi. Ini adalah tipe reguler ya. Jadi nanti baterai untuk SLA-nya ada di bawahnya. Ya, jadi di bawahnya memang tidak tampak dan tidak mendapatkan baterai versi LiFePO-nya ya. Jadi ini tidak ada. Kemudian perbedaan kedua adalah nanti akan ada 2 MCB. 1 MCB untuk SLA dan 1 MCB untuk yang LiFePO-nya. Selebihnya tidak ada perbedaan, semua sama, hanya saja baterai SLA-nya ada di bawah bucket. Nah, kalau sementara untuk hub motornya ini sendiri kalau kita lihat masih tetap sama ya yang digunakan, tidak ada perbedaan sama sekali baik dari hub motornya maupun juga controllernya. Termasuk juga LCD panelnya semuanya masih tetap sama. Yuk kita lihat yang misalkan ini nih. Ini ada kuncinya kebetulan. Kalau saya nyalakan untuk LCD panelnya yang tipe Mandala ya. Nah, ini masih sama, informasinya juga tetap sama, semua ada yang sama. Hanya saja konon nanti akan ada perbedaan untuk indikator baterainya. Apakah ada 2 indikator, satu untuk SLA dan satu juga untuk baterai LiFePO-nya. Tapi secara umum tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi di sini ada indikator baterai, kemudian ada indikator untuk parking dan juga akan jadi digital ya. Kalau kita seperti ini. Kemudian juga baterai percentage, lalu di sini ada trip dan odometer. Yang di atasnya ada level kecepatan. Nah, perbedaannya lagi ya, selain dari fisiknya yaitu baterainya, juga tentunya berkaitan dengan
yang di belakang saya nih, sistem ganti baterai atau sistem sewa baterai. Jadi untuk yang tipe Lite ini, karena menggunakan baterai SLA, tentunya tidak bisa ditukar-tukar atau tidak bisa diganti-ganti, termasuk belum bisa sewa baterai ya, kecuali kalau kita menambahkan baterainya itu sendiri, yaitu menggunakan baterai LiFePO atau LiFePO ya. Seperti ini ada sistem ganti baterainya yang digunakan oleh SGB, jadi tinggal cabut baterai, tukar, kemudian juga atau sewa baterai listrik. Sistemnya seperti apa mungkin bisa langsung menghubungi pihak Voltanya ya. Nah, kita udah lihat ya, versi Lite dari Volta ini cukup menarik karena dengan tawaran harga yang di bawah 10 juta rupiah, ini sangat affordable dengan baterai yang SLA bisa menempuh kurang lebih 55 km. Itu cukup banget untuk penggunaan sehari-hari di dalam kota ya. Nah, kalau teman-teman memang tertarik dengan episode seperti ini, jangan lupa ya klik subscribe, kemudian klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk, salami Felix, see you next time.